Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di kediaman sahabat Sunardi. Beliau mantan Satpol Banser yang hari ini banyak konsentrasi pada usaha budidaya kelor. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dilakukan itu dalam proses budidaya kelor. Pertama itu bagaimana kondisi kesiapan lahan melalui pengelolaan dan pembersihan. Setelah itu dalam tahapan proses pembedengan karena di musim sekarang bedengan karena musim hujan. Nah, dalam persiapan tahapan bibit ini ada dua kita lakukan. Pertama itu yang kita budidaya dari biji, kedua dari stek batang. Nah, di stek kalau di kondisi di sini kurang cocok, makanya kita pilih biji. Bagaimana itu proses pembibitan? Nah, proses pembibitannya untuk biji kita melakukan perendaman selama 2 malam. 2 malam, 1 malam untuk direndam, 1 malam untuk disemai, dikeringkan. Nah, setelah itu kita semai ke dalam bentuk bedengan selama. Memang cocok ini kalau dia dari biji. Kenapa? Selain dia cepat, kita juga tidak ragu. Ini kan kalau batang cepat lambat sekali pertumbuhannya. Lambat ini. Lambat pertumbuhannya, kedua daun agak tidak lebat. Indah. Oh, biar Minimal dia tingginya ini batang 15 cm. oh, 15 Kenapa cm. dia harus cepat dikasih pindah? Selain dia kan pakai akar tunggal. Ya. Nah, akar tunggalnya itu kalau sudah agak tinggi berarti sudah agak dalam juga ke bawah. Kedua, batangnya kelor ini kalau apalagi musim-musim sekarang ini kencang angin, Ya. gampang rebah. Makanya dia harus kasih pindah yang kurang 15 cm. Diletakkan di bedengan Ya. minimal selesai ditanam, dikasih pindah di bedengan ini, dia harus disiram supaya tanah dengan akar ini cepat menyatu. Iya, betul. Nah, prosesnya kalau dia di stek, kalau di sini agak lambat. Kenapa? Karena contoh tadi kita perbedaannya kalau dia langsung batang, biji Biji dia dengan langsung biji dengan batang. ya. Kalau di biji dari bawah ke atas langsung lebar daunnya, baru memang cepat pertumbuhannya. Ini belum ada 1 bulan ini. Oh, Ya, belum ada 1 bulan. belum 1 bulan luar Iya, biasa jadi. pindahnya ya, luar biasa pertumbuhannya, alhamdulillah. Iya. Daunnya juga lebar Daunnya nih. lebar. Ini belum belum kita kasih komposer. Iya. Masih batang ini kurang lebih 3 bulan ini hasilnya. 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, masih Masih begitu-begitu. begitu. Ini baru kita bedengan juga. Iya. Tapi memang hasilnya ini Lambat sekali. Dibanding dengan biji yang dibibit. Disemai. Kita lihat di bawah bahwa sudah ada 3 bulan masih begitu-begitu, baru daunnya kecil. Beda kalau dari biji. Nah, cuman kalau kita mau pakai dari stek batang, paling ukuran panjangnya itu 50 cm. 50 cm. Nah, cara nanamnya minimal 10 cm. Jangan terlalu dalam juga karena biasa busuk kalau terlalu dalam. Bagaimana proses pengolahan lahan itu untuk lokasi penanaman kelor ini? Apakah ada perlakuan khusus misalnya atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Iya, betul. Di kelor ini butuh proses perlakuan khusus. Kenapa? Karena sebentar akan diteliti tingkat organiknya ini kelor, karena kita pakai sering menyemprot racun kimia, pupuk kimia apa semua dan lain-lain. Nah, makanya dia harus dilakukan apalagi penyemprotan bagaimana unsur kimia ini hilang. Caranya itu menyemprot dengan memakai
nutrisi pengurai tanah. Salah satunya adalah mengambil air laut, penyemprotan air laut di pagi hari. Kedua, setelah itu kita semprot lagi dengan pakai mikroba 2. Setelah itu baru kita melakukan proses pembedengan, pembersihan lahan. Pembedengan ya. Pembedengan. Setelah dibedeng itu, lalu kemudian bibit itu dipindahkan. Proses penyemprotan dengan pengerjaan lahan ini minimal 10 hari. Karena selesai penyemprotan tidak langsung ditanam. Butuh waktu 5 hari setelah penyemprotan baru pindah tanam. Begitupun juga setelah bedengan. Karena bedengan ini tidak setelah dibedengan harus dikasih lagi komposer. Nah, menunggu lagi waktu 5 hari. Jadi ada jeda waktu 10 hari sebelum pindah tanam. 10 hari ya. 10 hari. Nah, kan akhir-akhir ini kan kelor itu begitu begitu seksi ya di Betul, betul. Menurut para ahli juga kelor ini memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap ya. Betul, betul. Paripurna. Nah, kira-kira bagaimana prospeknya ke depan bagi para petani-petani yang hari ini lagi giat-giatnya, termasuk sahabat Sunardi ini di budidaya kelor? Sebetulnya memang betul-betul lucu ini kelor ya. Selain masyarakat kan tidak tahu seperti apa kandungan-kandungannya kelor ini. Cuma memang pada saat kita mendorong petani untuk tanam kelor, mereka balik bertanya, Ya. kira-kira berapa karung bisa sampai 1 kilo ini kelor? Ya, ya. Jadi saya jawab bahwa tanam maki dulu. Yang maki bertanya soal itu karena sudah ada dari aturan dari perusahaan yang kita ikuti. Itu pun nanti penjualannya kita tidak lagi menjual di pasar, tetapi kita cuma mengeringkan, mengeringkan di rumah. Setelah itu ada perusahaan yang ambil dengan harga 50.000 per kilo. Nah, jadi petani ini sebentar dalam jangka waktu 4 bulan, kelor ini kan sudah bisa dipanen. 4 bulan ya? 4 bulan. Nah, setelah itu penghasilan petani ini bisa memetik 15 kilo per hari. Kenapa? Karena sebetulnya bisa lebih, tetapi kapasitas mesin open yang kita miliki cuma bisa nampungnya 15 kilo per hari, 24 jam, 1 kali 24 jam. Nah, hasilnya itu 3 kilo per hari. Berarti kalau 50.000 per kilo, berarti petani ini bisa menghasilkan uang 150.000 per hari. Dengan banyak batang yang kita petik, 40 pohon untuk mendapatkan 15 kilo basa ini. Artinya bahwa prospek ke depan ini bagi para petani-petani kelor ini cukup menjanjikan ya? Alhamdulillah cukup menjanjikan. Kenapa? Karena sebentar petani ini mereka akan mendapatkan pendapatan tambahan itu dalam proses selama 2 tahun itu. Nah, pengambilan daun kering itu 1-2 kali 1 bulan, langsung dijemput di rumah. Nah, artinya bahwa budidaya kelor ini salah satu alternatif yang kemudian bisa menjadi pilihan bagi para petani yang mungkin selama ini kan hanya bergelut pada jagung yang itu juga sangat pas-pasan ya. betul. Dengan budidaya kelor ini saya kira inilah salah satu langkah mungkin bagi upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Betul, betul. Terus sejauh ini bagaimana respon masyarakat terkait dengan upaya-upaya atau budidaya kelor ini yang muncul di lapangan? Alhamdulillah, kalau bercerita soal respon masyarakat, masyarakat ini sangat antusias. Cuman memang kadang ada yang mau tanam, lokasinya lagi yang kurang. Karena banyak tanaman di dalamnya. Nah, kelor ini harusnya ditanam di tanah yang tidak ada di situ kendalanya kadang masyarakat. Cuma memang
dulu kan orang tua ini pernah bilang kalau anaknya mau pakai motor, dia tanya sebelum pergi, tolong kamu jaga baik-baik itu motormu, karena bukan daung yang dibelikan itu motor, tapi sekarang sudah terbalik. Sebentar masyarakat akan membeli motor dengan pakai daung. Nah itu tuh, ya itu daung kelor. Nah, Oke, oke. di situ sebentar perbedaannya ini. Kemudian terus apa harapan-harapan sebagai petani kelor terhadap pemerintah misalnya, khususnya pemerintah kabupaten yang saat ini lagi juga gencar-gencar dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian. Iya, harapan kami sebagai seorang petani, memang pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati dalam membantu kami sebagai petani kelor dalam proses alutsista, alat pertanian. Ada 10 orang, 10 are, 1 orang, berarti ada 100 are. Berarti ada tenaga kerja yang terserap di situ. Iya. Nah ini merupakan pemuda di desa bertani kelor. Pilihannya pemuda harus kembali bertani. Harus kembali bertani. Karena kita punya lahan yang tersedia. Betul. Kemudian bertani kelor ini sangat simpel, Betul. sederhana, dan biaya ringan juga. Biaya ringan. Oke, saya kira menarik perbincangan kita pada pagi ini terkait dengan budidaya kelor. Semoga ini bisa menjadi media untuk berbagi informasi bagi para petani kelor, akan menjadi inspirasi, akan menjadi motivasi bagi kita bagaimana dengan bertani kelor kita bisa keluar daripada jurang kemiskinan menuju kesejahteraan bersama. Amin.